Sifat-sifat Rasul ini yang disebutkan Allah di dalam ayat ini ada 4 macam. Yang pertama, sifat Rasul itu adalah azizun alaihi ma anittum. Dia merasa gelisah, merasa susah terhadap sesuatu yang menyusahkan kamu. Jadi Rasul itu sangat cinta kepada umatnya. Kalau ada sesuatu yang menyusahkan kita, juga menyusahkan kepada Rasul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah wirid yang dimuliakan Allah, bersyukur kita kepada Allah yang masih memilih kita sebagai penerima kebaikan. Di antara kebaikan yang diberikan Allah kepada kita, adanya keinginan untuk berbuat baik. Keinginan saja ada, sudah kebaikan. Apalagi kita bisa melakukan kebaikan tersebut. Dan ditambah lagi kalau kita bisa melakukannya dengan ikhlas. Oleh karena itu kita sangat wajar merasa bergembira karena kita diberikan Allah keinginan berbuat baik. Karena tidak semua orang diberikan Allah ke dalam hatinya keinginan berbuat baik. Kemudian dari itu bersolawat kita kepada Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Beliau diutus Allah untuk menjadi contoh bagi kita di dalam segala segi kehidupan dan di dalam segala situasi kehidupan kita. Di waktu mendapat nikmat, kita hendaknya mencontoh Rasul, dan di waktu mendapat kesulitan pun hendaknya kita tetap mencontoh Rasulullah. Supaya kita menjadi umat Muhammad yang sebenarnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, pada hari ini kita menurut satu perhitungan sudah berada pada tanggal 10 bulan Rabiul Awal, yang disebut dengan istilah bulan Maulid Nabi. Maulid artinya masa kelahiran. Berasal daripada kata walada yalidu maulid. Masa kelahiran Nabi. Bulan Rabiul Awal ini juga masa hijrah Nabi.
Walaupun kita memperingati hijrah Nabi bulan Muharram, tapi sebenarnya hijrah Nabi itu adalah pada bulan Rabiul Awal. Jadi sama hari lahirnya, hari hijrahnya, dan hari wafatnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, di dalam surat Al-Baro'ah atau disebut juga surat At-Taubah. Surat ini ada dua namanya. Surat Taubah ia juga, surat Al-Baro'ah ia juga. Di dalam surat Al-Taubah ayat 128 dijelaskan oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Artinya, demi sesungguhnya telah datang kepada kamu seorang rasul dari jenis kamu sendiri. Sifat-sifat rasul ini yang disebutkan Allah di dalam ayat ini ada 4 macam. Yang pertama, sifat rasul itu adalah azizun 'alaihi ma anittum. Dia merasa gelisah, merasa susah terhadap sesuatu yang menyusahkan kamu. Jadi Rasul itu sangat cinta kepada umatnya. Kalau ada sesuatu yang menyusahkan kita, juga menyusahkan kepada Rasul. Kalau ada umatnya yang tidak mau beriman, gelisah Rasulullah. Kalau ada umatnya yang murtad, sangat gelisah Rasulullah. Jadi dia itu sangat khawatir kalau ada sesuatu yang menimpa kepada umatnya. Kemudian harisun 'alaikum bil mu'minin, dan sangat ingin dia kamu menjadi orang yang beriman. Jadi Rasulullah itu sangat ingin umatnya ini menjadi orang yang beriman. Kalau begitu, kalau kita ingin mencontoh Rasulullah, kita harus ada keinginan orang yang di bawah tanggung jawab kita menjadi orang yang beriman. Ingin kita hendaknya orang yang di bawah tanggung jawab kita itu menjadi orang yang beriman. Baru kita namanya pengikut Rasulullah. Rasulullah demikian. Ingin dia supaya umatnya menjadi orang yang beriman. Karena itu dia berusaha siang malam supaya umatnya menjadi orang yang beriman. Lalu kita sampai di mana keinginan kita, keturunan kita menjadi orang yang beriman? Kalau didengar-dengar, banyak yang mengatakan, sekolahlah engkau nak, supaya engkau nanti dapat pekerjaan, supaya tidak susah mencari ekonomi seperti saya. Maksudnya seperti orang tuanya. Sehingga kalau sudah mendapat pekerjaan, itu sudah dianggap berhasil. Ini pola pikir yang salah.
Kalau Rasulullah yang diinginkannya umatnya orang yang beriman. Kalau soal pekerjaan, pedagang jadi, peternak jadi. Bahkan Rasulullah tidak menginginkan umatnya yang melamar jadi pegawai. Saya ulangi, sebahagian nampaknya ragu dia. Daru na salah sebut ustati, na salah dokon nyai. Indah. Tahu sadari di mandokon nai. Rasulullah tidak suka kepada umatnya yang meminta jabatan. Pernah satu kali umatnya, sahabatnya 2 orang datang kepadanya. Apa kata sahabatnya ini? Ya Rasulullah, tempatkanlah kami di salah satu daerah yang telah dikuasai oleh Islam. Mereka itu melamar secara langsung, tidak pakai surat permohonan. Tempatkanlah kami ya Rasulullah di salah satu daerah yang sudah dikuasai Islam. Jadi bupati mon atau jadi gubernur. Sekurang-kurang nagarna pengurus zakat. Mengalamar langsung tu presiden Islami Rasulullah. Ahani Rasulullah, kami tidak akan memberikan jabatan kepada orang yang meminta jabatan. Tegas. Kami tidak akan memberikan jabatan kepada orang yang meminta atau yang meminta jabatan. Begitu di zaman Rasul. Bapak-bapak, ibu-ibu, yang diinginkan Rasulullah umatnya itu jadi orang yang beriman. Kalau soal pekerjaan, dia tidak menginginkan umatnya jadi pejabat. Kecuali kalau keinginannya jadi pejabat itu ingin menegakkan agama Allah. Kalau menegakkan agama Allah, bagus. Karena dengan jabatan kita bisa menegakkan kebenaran. Hanya dengan tanda tangan maka kebenaran itu bisa tegak. Bahkan yang batal itu pun bisa tegak dengan tanda tangan pejabat. Itu pentingnya jabatan. Oleh karena itu bapak-bapak, silahkan dorong anakmu jadi pejabat kalau niatnya menegakkan kebenaran. Tapi yang namanya laki eping donang konbe. Orang disia gajinya manangko ya, alias korupsi. Sedia gajinya pamana 20 juta. Orang manangko ya tambana, bahatan penetangkonia. Pada gajinya halali. Bapak-bapak, ibu-ibu, bagus nilai ibadah seorang pejabat kalau dia menegakkan kebenaran. Tidak tanggung-tanggung itu bapak-bapak. Berapa nilai ibadah pejabat yang menegakkan keadilan dan kebenaran? Itu 70 kali lipat dibanding dengan ibadah kita yang umum ini. 70 kali lipat. Bagus. Tapi kalau sudah tapi berbeda. Kebalikannya. Tapi kalau pejabat yang tidak adil, yang tidak jujur, maka dia lebih dahulu masuk neraka daripada orang kafir.
Dia ada hisab kalak masuk neraka miang. Pamana pun aja oleh alak nak kafir, pamana song Abu Lahab, Abu Jahal. Indah dia masuk neraka Abu Jahal. Dong parjolo meletu neraka, pejabat nasu adil, pejabat nasu jujur. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ingin menegakkan kebenaran, silakan. Sangat tinggi nilainya. Bayangkan mentong tanda tangan sada. Lah, togak kon. Adong mana gak kon na? Hebat. 1000 kali pe udokon au sebagai ustad marargaan depe tanda tangannya nasadai pada udokon 1000 kali. Ngai tanyon kalak. On mabuha. Piga menara mananyon na sayo pe. Mananyon na sayo nga piga nara. Apalagi mangamal konna. Mananyon. Apalagi kan mengamal kon. Bapak-bapak, ibu-ibu. Jadi Rasulullah itu sangat ingin dia umatnya ini orang yang beriman. Kita sebagai umat Rasulullah, sebagai pengikut Rasulullah, sampai di mana keinginan kita, anak cucu kita menjadi orang yang beriman. Keinginan kita itu dibuktikan dengan usaha. Tidak keinginan saja doh. Anggona sorry buktian dot usaha, indah keinginan gorarnai. Apa namanya itu? Angan-angan. Berangan-angan. Apa usahanya? Yang pertama, makanannya berikan yang halal. Karena orang yang makanannya yang haram, pasti otaknya tidak beres. Kullu lahmin nabata minasuhti fannaru aulabi. Setiap daging yang dibesarkan dari makanan yang haram, maka nerakalah yang pantas baginya. Jadi orang yang ingin anaknya jadi orang yang beriman, nomor 1, makanan yang diberikan harus halal 100%. Kalau begitu jangan masuk uang suap, jangan masuk uang sogok, jangan masuk uang korupsi, jangan masuk uang tipu-tipuan, jangan masuk uang yang dicuri, jangan masuk uang tipuan di pasar. Harus halal. Kalau kita ingin anak cucu kita menjadi orang yang beriman. 1. Yang kedua, ada pengawasan. Harus ada pengawasan. Tidak mungkin kita bisa mengawasi anak kita sendirian. Ini gunanya pendidikan non formal atau disebut juga pendidikan masyarakat. Orang lain berhak menegur anak kita. Kalau ada orang yang mau menasihati anak kita, yang mau mencegah anak kita dari kemungkaran, hendaknya kita datang mengucapkan terima kasih. Dari bamang gertak dong, urus-urusku anak ki. Nina bagaimana nombor? Itogah kalak anaknya umpamana, goyak dia, urus-urusku anak ki. Hoyak dan menjalaki mangana. Nina bagi naulat berpikirani. Ibadah ni dokor roki gerungi dan tolol ni ya. Tolol. Semestinya kita berterima kasih kepada orang yang mau menasihati anak kita, yang mau mencegah anak kita daripada kemungkaran. Itu yang kedua, ada pengawasan. Pengawasan ini tidak mungkin kita mampu sendirian mengawasi anak kita. Itu tadi pentingnya pendidikan non formal. Usaha-usaha membentuk manusia yang beriman itu, 1, makanannya harus dari yang halal. Yang kedua, pengawasan. Yang ketiga, pendidikan. Pemberian ilmu harus diberikan pendidikan agama. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya sebenarnya
Sudah lama itu tersimpan dalam hati saya. Seandainya ada pendidikan negeri. Negeri maksudnya tidak negara doh. Di Nagorin tahun. Beberapa orang kaya bersatu mengadakan pendidikan membentuk manusia yang beriman bertakwa yang dananya tidak mengharapkan pemerintah. Jadi alak na masuk tu si alak na giot mara agama, inda alak na nakal, inda alak na rendah, nemna orang yang ingin beriman. Dananya didanai oleh orang kaya. Bapak-bapak, orang yang mendanainya itu nanti duluan masuk surga dibanding dengan anak yang soleh yang sekolah di sekolah tersebut. Para jolo do pelak naman danai na itu sarugo. Si binoto adong nilala mampu iba manggerak kona manggerak kona pejadi ma balang adong epeng ni ba manggerak kona martolu alak sayo ayolo ba memang kalau ingin sesuatu yang berharga yang berkualitas itu harganya besar. Saya ulangi, sesuatu yang berkualitas harganya besar, harganya tinggi. Anggo 400.000 dontong event ko gaji ni guru naik sebulan, namar kualitasi. Namar kualitasi. Saja do, angkon bisa mantong ia tonang pikirannya mengalaksanakan tugas nyai. Sama jod narut gaji pegawai negeri. So ya isi alak na berkualitas, berilmu dan warang. Dua kriterianya, berilmu dan warang. Lima guruna hati do ibu-ibu warang. Nama alim, nama ngobankon, nama ngamalkon. Bisa ya jadi contoh. Untuk tahun jadi rasio ni membentuk anak yang solih. Guru naik pengah bisa jadi contoh. Tengah unjung lidah murid naik guru naik pesumbayang mari jamaah. Ini jadi contoh mei. Darah. Nak kemangumo dia malaki ya tu sekolah. Kemangumo. Pendokon na pentong ketu sabar do. Ketu sabarnya ibai musing masabar ni baning iya. Mangido mo bapak-bapak ibu-ibu adong anak mo yun na songan ya au mendokon na benar daw malakaboratan bo tahun-tahun kon masyon yang kon udokon. Indah raja di anak yang solih ang gusto ni niat na mengajari. Yun ado niat membentuk manusia yang takwa. Lurus niati. Kembali ke pokok bahasan. Bapak-bapak, ibu-ibu. Kemudian selain daripada yang tiga tadi, kalau ingin jadi anak yang solih, ingin kita. Jadi kalau tidak ada keinginan kita, keturunan kita jadi anak yang beriman, anak yang solih, berarti kita tidak mengikuti jejak langkah kehidupan Rasulullah. Dia itu misinya membentuk umatnya yang beriman. Harisun alaikum bil mu'minin. Dia sangat ingin kamu umatnya ini menjadi orang yang beriman. Lalu kita sampai di mana keinginan kita? Usaha-usahanya tadi itu bukan keinginan dengan ucapan saja, tapi keinginan disertai dengan usaha. Satu, makanannya yang halal. Ulang lenjurisya ribai. Ulang rivalensia. Ngoribai lehen, nah haram juga deh. Ulang hasil ceker. Yang kedua, ada pengawasan. Yang ketiga,
ada pendidikan pemberian ilmu agama. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, itulah usaha-usaha untuk menjadi anak yang beriman. Kemudian tambahannya, sifat Nabi Muhammad itu raufun, orangnya santun, penyantun. Berarti kita ini kalau ingin mengikuti sifat Rasulullah harus penyantun. Ulang adong sotik-sotik salah nyalak nagit mandenda sayo bulus. Sotik-sotik salah denda, sotik-sotik salah denda. Nah, dasar itu. Indah Rauf Gorarnai. Apa namanya itu? Jabbar. Ganas. Nah, ganas. Hati ibu ganas. Baga. Ganas. Nabi Muhammad itu santun. Jadi kalau kita ingin menjadi pengikut Nabi Muhammad yang baik, pakailah sifat santun. Itu ada pelajarannya di dalam tasawuf, yaitu sifat halim, kazimil ghaiz, bisa menahan marah, kendalikan marah. Jadi orang yang suka melampiaskan amarahnya dengan kata-kata kasar, dengan kata-kata yang kejam, dengan tindakan yang kejam, berarti itu tidak termasuk pengikut Muhammad yang baik. Termasuk umat yang baik dong. Sama dia umpamanya dengan ulama. Ulama itu semakin santun dia, semakin tinggi nilainya di sisi Allah. Jadi malah ulama umpamanya goyak-goyak, sotik dosalana goyak-goyak, on kualitas ulamanya rendah. Rendah. Kecuali kalau memang dia sengaja berbuat salah. Kemudian Rahim, dia itu maha penyayang. Jadi dia santun, lagi sayang. Indahnya umat Muhammad ini kalau benar-benar ditegakkan aturan-aturan yang dibawa oleh Rasulullah. Kemudian apa lagi sifat Rasul itu? Termasuk yang sudah populer, yaitu siddiq, selalu benar. Berarti dia tidak pembohong. Selalu benar, tidak pembohong. Berarti kalau pembohong bukan termasuk umat Muhammad. Pernah satu kali Rasulullah pergi ke pasar. Lalu di pasar itu dia lihat ada seorang yang menjual makanan. Maka Rasulullah dimasukkannya telunjuknya ke dalam makanan jualan seseorang tadi. Ditariknya jari-jarinya basah. Maka Rasul bertanya, kenapa basah? Rupanya makanan ini semestinya tidak basah. Karena itu Rasul bertanya, kenapa basah? Maka orang yang jualan tadi menjawab, ya Rasulullah, atap rumah saya bocor. Tadi malam datang hujan. Jadi karena atap rumah saya bocor, maka kenalah jualan saya ini kena air. Kata Rasul, kenapa tidak ditaruh yang basah dari luar? Supaya orang melihatnya, orang tidak terkicu. Man ghasyana falaisa minna. Siapa yang mengicuh kami tidak termasuk golongan kami. Berarti pengicuh tidak termasuk umat Muhammad. Kalau pengicuh tidak termasuk pengikut Muhammad, berarti bukan orang yang beriman. Karena itu sifat munafik. Pengicuh itu sifat munafik, tidak jujur. Orang yang beriman itu
sifatnya jujur. Karena itu sifat Nabi Muhammad. Orang yang beriman itu mengikuti sifat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad jujur, maka orang yang beriman itu harus jujur. Kalau tidak jujur, Nabi Muhammad tidak mengakui sebagai umatnya. Berarti orang yang suka curang itu bukan umat Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, itu baru satu, siddiq, selalu jujur. Yang kedua, sifat Nabi Muhammad itu adalah amanah, bisa dipercaya. Kalau orang munafik itu iza tu minahona, kalau dia diberi amanah khianat. Kalau Nabi kita dia jujur. Mulai dari kecil dia sudah diberi gelar dengan Al-Amin, orangnya jujur. Setelah dia dewasa dia tetap jujur. Orang yang tidak jujur tidak mengikut Nabi. Sedangkan Abu Jahal, musuh Islam, itu tetap mengakui kejujuran Nabi Muhammad. Pernah satu kali ada seseorang bertanya kepada Abu Jahal. Abu Jahal ini kalau di tanah Arab yang terkenal Abul Hakam, bukan Abu Jahal. Abu Jahal itu istilah dalam orang beragama Islam. Namanya yang sebenarnya Umar bin Hisham. Umar anak Hisham. Maka seseorang bertanya kepada Abu Jahal alias Abul Hakam. Wahai Abul Hakam, bagaimana pendapatmu tentang ajaran baru yang dibawa Muhammad itu? Maka Abu Jahal alias Abul Hakam menjawab, Muhammad itu tidak pernah bohong. Nah, bayangkan, Abu Jahal musuh Islam, musuh Nabi Muhammad, tapi tetap mengakui kejujuran Nabi Muhammad. Muhammad itu tidak pernah bohong. Berarti secara tidak langsung Nabi Muhammad, Abu Jahal mengakui kebenaran agama dan ajaran yang dibawa Nabi Muhammad. Tapi sayang Abu Jahal tidak menerima ajaran ini. Sampai di sini mudah-mudahan kita berusaha untuk menjadi umat Muhammad yang sebenarnya. Umat Muhammad itu dilihat dari sikapnya, dari akhlaknya, bukan dari ibadahnya. Kalau sholat, orang munafik juga sholat. Iya, orang munafik juga sholat. Rasulullah imamnya di Masjid Nabawi di Madinah. Tapi sayang akhlak mereka tidak sesuai dengan ajaran Islam. Bapak-bapak, ibu-ibu, mudah-mudahan kita ditolong oleh Allah, diberikan Allah hidayah. Kita tutup dengan doa kafaratul majalis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.